Jumpa lagi dengan Madam. Semoga kalian sehat dan bahagia. Kasus ini diawali ketika Detektif Ron Peterson dipanggil warga di pedesaan Acme yang terletak di antara pegunungan dan terkenal akan spot campingnya. Detektif Ron ditugaskan untuk mencari seorang wanita bernama Mandy Stavik yang hilang secara misterius dan warga Acme tidak dapat menemukannya. Kasus yang cukup menggemparkan karena sebelumnya desa Acme dikenal sebagai desa yang sangat aman. Mandy adalah anak Glenn dan Mary Stavik, memiliki saudara kandung bernama Brent, Lee, dan Molly. Brent meninggal di Alaska saat berumur 17 tahun. Sedihnya lagi, orang tua Mandy memutuskan untuk bercerai, dan Mandy memilih untuk ikut ibunya. Ibu Mandy lalu mengajaknya pindah rumah untuk melupakan tragedi yang menimpa anaknya Brent ke wilayah Acme di Jalan Strand Road, dekat dengan Sungai Nooksack. Mandy adalah mahasiswa berprestasi di Central Washington University. Ia juga dikenal sebagai gadis yang cantik dan baik hati, juga ceria. Guru-gurunya di SMA selalu berkata bahwa kelak masa depan Mandy cerah. Maka dari itulah berita hilangnya Mandy sangat mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Pada tanggal 24 November 1989, murid sekolah dan mahasiswa Universitas Central Washington pulang lebih awal karena ada perayaan Thanksgiving. Saat itu Mandy mengajak Yoko, teman kuliahnya dari Jepang, main ke rumahnya. Sekitar pukul 2 siang, Mandy memutuskan untuk jogging seperti biasanya. Ibu Mandy, Mary, tidak bisa menemaninya karena ada saudara yang berkunjung di rumahnya. Yoko juga tidak mau, lebih memilih di rumah saja. Maka Mandy hanya ditemani anjingnya. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa itulah terakhir kalinya mereka melihat Mandy. Sudah 2 jam berlalu, Mandy belum pulang. Ditunggu sampai malam, belum ada tanda-tanda kedatangan Mandy. Yang aneh, hanya anjingnya yang pulang. Mary, ibunya, menjadi sangat khawatir. Ibu Mandy pun akhirnya menelpon Rick Zander, pacar Mandy. Sayangnya, Rick mengatakan bahwa Mandy tidak berkunjung ke rumahnya. Seketika Mary menjadi panik dan merasa telah terjadi hal yang buruk pada putrinya itu. Keluarga Mandy langsung meminta pertolongan warga sekitar untuk mencarinya. Mereka mencari Mandy ke seluruh wilayah Acme, termasuk menyusuri Sungai Nooksack, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya mereka hanya bisa berkumpul dan berdoa agar Mandy bisa segera ditemukan. Esoknya Detektif Ron dipanggil untuk menyelidiki kasus ini. Pada tanggal 27 November, 3 hari setelah Mandy menghilang, detektif dan polisi mulai menginvestigasi lebih intensif ke Sungai Nooksack. Mereka menduga kuat Mandy telah meninggal dan tubuhnya dibuang di sungai itu. Setelah mencari cukup lama, detektif melihat ada benda berwarna pink yang tersangkut di bebatuan sungai. Setelah diidentifikasi, ternyata tubuh Mandy. Tubuhnya tanpa busana, hanya mengenakan sepasang sepatu. Detektif segera memberitahu keluarga Mandy. Tentu keluarganya begitu syok. Mereka menangis dan saling berangkulan meratapi kepergian Mandy yang begitu cepat. Kejadian ini juga mengguncang tetangga dan penduduk yang hidup di wilayah Acme karena selama ini wilayah tersebut sangat aman. Mereka mulai tidak mempercayai satu sama lain. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal karena tenggelam. Terdapat luka cakar di tangan dan kaki, dan satu lagi luka di bagian kepala belakang. Di organ vitalnya ditemukan cairan mani. Sayangnya tidak ada bukti kuat bahwa luka-luka tersebut merupakan tindakan orang lain, karena bisa saja luka-luka itu akibat dari duri atau tanaman. Maka hasil otopsi mengatakan Mandy meninggal karena tenggelam. Namun ini pun juga tidak meyakinkan karena Sungai Nooksack bukanlah sungai yang dalam. Detektif yakin bahwa Mandy meninggal karena dihabisi seseorang, bukan karena kecelakaan. Mandy tenggelam karena ada seseorang yang sengaja menenggelamkannya setelah memukul belakang kepalanya dengan benda tumpul. Namun sayang sekali,
tidak ada saksi dan bukti. Orang yang dicurigai pertama oleh detektif Ron adalah Rick Zander, pacar Mandy. Namun hasil tes DNA menunjukkan DNA yang ada pada korban tidak sama dengan DNA Rick, sehingga ia pun dibebaskan. Jadi siapakah pemilik DNA yang ada di kuku dan di bagian vital Mandy? DNA tersebut juga tidak cocok dengan DNA semua laki-laki yang ada di database kepolisian. Bahkan 30 pria yang tinggal dekat rumah Mandy sempat dites DNA-nya, namun tidak ada satupun yang cocok. Pada 4 Desember 1989, sebuah memorial didirikan di SMA Mandy untuk mengenang korban. Hari, bulan, hingga tahun pun berlalu, namun tidak ada petunjuk berarti dan pelaku masih bebas. Pada tahun 2009, detektif Kevin Bohai ditunjuk untuk menyelidiki kembali kasus ini setelah John Wyszynski berkata bahwa dia tahu siapa pelaku yang menghabisi Mandy, namun tidak mau mengatakan nama pelakunya. DNA John tidak cocok dengan DNA yang ada pada tubuh Mandy, sehingga polisi tidak dapat menahan dia karena terbukti bukan ialah pelakunya. Dan ternyata dia hanya mencari sensasi karena tidak tahu pelakunya. Detektif kembali mengalami jalan buntu dan kasus ini kembali menjadi cold case. Tanpa ada saksi dan hanya bukti DNA, sungguh sangat sulit mengungkap siapa pelakunya. Suatu hari pada bulan Juni 2013, dua wanita, Mary Lee Anderson dan Heather Backstrom, yang kebetulan tinggal tidak jauh dari Acme, menemani anak mereka bermain di taman. Mereka berbincang mengenai banyak hal, salah satunya kasus Mandy yang sempat viral beberapa belas tahun sebelumnya. Kebetulan percakapan kedua orang ini didengar oleh tetangga Mandy yang juga sedang menunggu anaknya bermain. Anehnya, kedua wanita ini memiliki dugaan yang sama tentang pelaku yang menghabisi Mandy. Dia adalah Timothy Bass. Hal ini bukanlah suatu kebetulan biasa, karena mereka berdua ternyata satu SMA dengan Mandy dan masing-masing punya alasan mengapa mereka curiga dengan Timothy Bass. Mary Lee bercerita ia mengenal Timothy karena Timothy merupakan teman suaminya. Suatu malam tiba-tiba Timothy mampir ke rumah Mary saat suaminya sedang tidak di rumah. Ia beralasan ingin meminjam telepon di rumah Mary. Mary mengizinkan, namun sepertinya tidak ada yang mengangkat teleponnya. Lalu Timothy pergi ke kamar Mary dan mengatakan hal yang sangat mengejutkan, bahwa ia ingin mengajaknya bercinta. Mary pun syok mendengar ajakan Timothy yang sangat berani itu. Dalam kondisi ketakutan, Mary mengancam akan melaporkannya ke polisi. Mendengar ancaman itu, Timothy segera keluar dari rumahnya. Sementara itu, pengalaman Heather bertemu Timothy adalah saat ia masih berumur 15 tahun. Waktu itu, tahun 1989, hanya beberapa bulan sebelum Mandy menghilang, Heather ingin pergi ke Dairy Queen. Ia pergi menggunakan mobil dengan seorang supir bernama Dan. Timothy duduk di sebelahnya. Sepanjang perjalanan, Timothy selalu merayunya secara agresif. Ia memuji bahwa mataku indah dan mulai meraba-raba bagian lutut karena aku mengenakan celana pendek, kata Heather. Timothy saat itu tak berani berbuat jauh karena ada Dan di depan. Tetangga Mandy yang mendengar cerita itu pun menceritakan kepada tetangga-tetangganya yang tinggal di Acme. Akhirnya warga menjadi curiga bahwa Timothy bertanggung jawab terhadap hilangnya Mandy. Dan tetangga Mandy pun mendesak Mary dan Heather untuk menceritakan hal itu kepada detektif. Awalnya mereka takut, namun kemudian mereka menyadari bahwa Mandy berhak mendapat keadilan. Akhirnya mereka berdua menemui detektif Kevin dan menceritakan semuanya. Detektif Kevin mulai menggali lebih dalam akan sosok Timothy. Catatan polisi menyebutkan ia tidak pernah melakukan pelanggaran hukum. Namun ada hal lain yang menjadi sorotan detektif Kevin dan rekan-rekannya, yaitu pada tahun 1989, Timothy tinggal di sebuah rumah yang memang biasa dilewati oleh rute jogging Mandy. Keluarga Timothy dikenal sebagai keluarga yang baik dan ia bahkan bersekolah di SMA yang sama dengan SMA Mandy. Pada Januari 1990, Timothy menikah dengan Gina Malone
dan ia pindah ke Everson, sebuah kota di Washington. Dia memiliki 3 anak dan bekerja sebagai supir di perusahaan roti. Detektif menyadari bahwa tim beserta keluarganya memang belum pernah dimintai DNA-nya oleh kepolisian pada saat kasus Mandy terjadi. Lalu detektif mengunjungi rumah Timothy menanyakan kasus Mandy. Pada saat ditanyai mengenai kasus itu, Timothy menjawab bahwa ia bahkan sudah lupa tentang murid yang bernama Mandy. Hal ini langsung memicu kecurigaan detektif karena sangat jelas bahwa Timothy berbohong. Semua orang dan keluarga di kota tahu mengenai kasus Mandy Stavik. Apalagi Mandy selalu berjalan melewati rumahnya setiap hari ketika ia jogging. Sangat tidak mungkin jika Timothy tidak mengingatnya, kata detektif. Akhirnya detektif Kevin meminta agar Timothy menyerahkan sampel DNA-nya, namun Timothy menolak. Alasannya adalah Timothy tidak bisa mempercayai detektif Kevin. Hal ini membuat detektif menjadi sangat-sangat curiga. Namun detektif Kevin tidak bisa apa-apa karena belum ada alasan kuat untuk memaksanya menyerahkan sampel DNA-nya. Sejak itu, detektif mengawasi kemanapun Timothy pergi, berharap dia meninggalkan jejak DNA-nya. Namun sudah beberapa bulan tidak juga membuahkan hasil. Timothy tidak pernah membuang puntung rokok atau gelas minuman apapun. Nampaknya dia sudah tahu risiko jika melakukannya. Karena menemui jalan buntu, detektif meminta bantuan manajer toko tersebut yang bernama Kim Wagner. Detektif meminta Kim agar membantunya mengumpulkan beberapa benda Timothy agar bisa diambil DNA-nya, seperti gelas, minuman, atau puntung rokok. Detektif tidak menjelaskan alasannya sehingga Kim menolaknya. Kasus ini pun kembali mengalami kesulitan dan para detektif harus mengakui kekalahan untuk sementara. Pada tahun 2017, saat Kim sedang berkumpul bersama suami dan teman-temannya, mereka tiba-tiba membicarakan kasus Mandy, dan Timothy adalah satu-satunya orang yang dicurigai sebagai pelaku. Kim langsung teringat beberapa tahun sebelumnya ada beberapa detektif yang mendatanginya dan meminta DNA Timothy. Setelah mengetahui cerita sebenarnya, Kim pun akhirnya setuju untuk membantu kepolisian dalam mencari sampel DNA milik Timothy. Meski kepolisian sebetulnya tidak ingin melibatkan warga sipil dalam investigasi. Kim mengatakan bahwa ia ingin membantu karena ia telah menjadi seorang ibu. Melihat ibu Mandy yang belum mendapat jawaban atas kehilangan putrinya membuatnya iba. Selama beberapa minggu, seperti tidak ada petunjuk yang bisa didapatkan oleh Kim, katanya. Timothy selalu sangat rapi dan tidak meninggalkan jejak DNA. Ia selalu mengenakan sarung tangan saat bekerja dan bahkan ia membawa semua plastik sampah ke rumahnya. Tak ada satupun yang ditinggalkannya di tempat ia bekerja. Hingga pada akhirnya, Timothy yang mungkin pada waktu itu sedang lengah, membuang sebuah gelas plastik di toko kue tempat ia bekerja. Kim yang menyadari hal tersebut langsung bergerak cepat dan dengan berdebar-debar mengambil gelas plastik bekas minuman Timothy dari tempat sampah. Tidak pernah dibayangkan akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu datang juga. Ia langsung mengirimkannya ke detektif untuk diinvestigasi. Setelah 3 bulan, laboratorium mengatakan bahwa DNA-nya cocok. Detektif Kevin pun akhirnya merasa lega karena kasus ini mendapat titik terang. Timothy Bass pun akhirnya mendapat ganjaran atas perbuatannya. Setelah dituntut di pengadilan, ia diceraikan oleh istrinya. Pengacara Timothy berdebat bahwa Timothy tidak bersalah dan sampel DNA tersebut seharusnya tidak bisa dipakai karena melanggar undang-undang, yaitu mengambil DNA seseorang tanpa izinnya. Namun hakim mengabaikan pembelaan pengacara dan sidang pun dimulai dengan bukti DNA tersebut. Terlebih lagi adik Timothy yaitu Tom Bass menjadi saksi di pengadilan melawan kakaknya sendiri. Tom mengaku bahwa kakaknya selalu meminta pertolongan orang tua mereka agar berbohong dan mengatakan bahwa Timothy dan keluarganya sedang pergi pada saat Mandy hilang. Akhirnya Timothy divonis 27 tahun penjara pada usia 50 tahun.
Setelah vonis dijatuhkan, Ibu Mandy mengatakan bahwa sekarang saya sudah tenang karena pada saat Timothy keluar dari penjara, jika dia masih hidup pun, hidupnya sudah berakhir. Sekian dulu guys, semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan terima kasih sudah menyaksikan.